tugas yang kedua ini kita akan mencoba menggunakan sinumerik Siemens 808D milling. Kita referensi dulu. Seperti biasa kita tekan sungguh XYZ nya untuk referensi poinnya. Kemudian kita cek tool yang kita pakai. Ini tool 1 sampai tool nomor 6 dengan diameter yang sudah kita tentukan. Yang kita masukkan di sini adalah radiusnya, misalkan tool diameter 12 mil, kita masukkan 6, kemudian T2 10 kita masukkan 5, kemudian T3 kita masukkan 3 radiusnya, T4 5, T5 kita masukkan 2,1, yang terakhir tool nomor 6 kita masukkan radius 2,5. Untuk panjang length ini sebenarnya harus menyesuaikan sesuai dengan measure tool yang kita laksanakan pada langkah sebelumnya, tapi di sini sebagai contoh kita isikan 100 semua. Baik, kita mulai dengan mengklik program manager. Nah, di sini kita membuat file baru, kita klik new. Kemudian kita ketikkan nama filenya di sini. Misalkan praktek job 2. Kita klik OK. Nah, di layar inilah kemudian kita akan membuat atau menuliskan program untuk mengerjakan gambar kerja seperti ini. Gambar kerjanya ini adalah gambar kerja dari workpiece yang akan kita buat. Kalau kita berikan urutan pengerjaan seperti ini nomor 1 nanti adalah langkah facing, jadi menyayat permukaan untuk meratakan permukaan daripada benda kerja ini. Kemudian yang nomor 2 adalah ada kontur untuk membuat round dan juga chamfer di sini. Kemudian yang ketiga kita akan membuat rectangle pocket atau kantong yang berbentuk persegi di sini. Selanjutnya adalah circular pocket, jadi kantong yang berupa lingkaran. Yang kelima kita akan menjalankan tool sepanjang kontur di sini, dimana konturnya nanti akan kita gambar secara manual di sinumerik. Yang nomor 6 kita buat circum slots, ada 3 buah. Kemudian yang 789 ini merupakan rangkaian. Yang pertama nanti kita center drill untuk awalan ya. Kemudian setelah itu kita deep hole drilling menggunakan drill 4,2 sedalam itu sesuai gambar. Kemudian terakhir kita rigid tapping untuk membuat ulir pada lubang yang telah kita buat. Oke, untuk awalan kepala program kita harus mengetikkan dulu beberapa kode. Misalkan yang pertama G17 untuk menjalankan ya bidang plane X dan juga Y. Kemudian kita ketikkan G90 untuk pemrograman absolut. Kemudian G54 untuk referensi workpiece. Kemudian G71 untuk satuan metris, ini menggunakan milimeter. Ini untuk
pengerjaan facing kita menggunakan T1 end mill diameter 12, maka kita ketikkan T1, kita panggil, kemudian data tool nomor 1 dan M06 untuk automatic tool changer. Di bawahnya kita bisa mengetikkan pula, ini adalah kecepatan putaran spindle, kita kasih contohnya 2000, kemudian putarannya kita buat searah jarum jam, kita masukkan M3, kemudian untuk penyayatan feeding kita gunakan satuan milimeter per menit, kita kasih G94. Untuk feedingnya kita beri contoh, misalkan kita ambil 500. Dan kita nyalakan air pendinginnya pakai kode M08. Kemudian kita posisikan tool ini pada awal penyayatan, kita pakai saja G00 untuk rapid, kecepatan maksimal dari mesin. Kita posisikan di X100, Y100 dan Z100. Itu artinya nanti tool masih berada di luar daripada workpiece atau benda kerja sejauh X 100 mm, kemudian sejauh Y juga 100 mm, dan dia akan berada 100 mm di atas benda kerja. Baik, yang kedua, setelah kita buat kepala program, kita akan membuat program untuk langkah face milling. Jadi kita sayat permukaannya dari benda kerja untuk diratakan. Kita berikan load dengan jalan mengetik bintang titik koma, kemudian kita kasih nama. Ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara satu kode program dengan kode program yang lain. Kita klik mill, kemudian face milling. Nah, di sini kita masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Contohnya retract plane, ini kita isikan 10 saja. Reference plane-nya kita masukkan 0, safety distance 0,5, untuk depth-nya penyayatan hanya 0,1 mm, karena asumsinya itu masih benda kerja sudah rata ya, jadi kita hanya menyayat 0,1 mm saja. Kemudian kita masukkan berbagai parameter ini sesuai dengan data tool seperti ini. Untuk variasi gerakan ini cara memilihnya dengan mengklik select. Kalau kita ingin memilih model-model dari variasi gerakan penyayatan tool, nah misalkan kita pilih yang seperti ini, yang nomor 41. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul kode program untuk face milling. Kita naikkan toolnya. Setelah menyayat, kita harus memposisikan untuk jarak aman, ketikkan supa, kemudian rapid G00, kita naikkan dulu arah Z 100, baru kemudian kita geser ke arah X 100, Y 100. Ini adalah untuk keamanan. Setelah itu kita coba simulasikan, kita klik sim.
kemudian kita posisikan dia pada auto. Setelah itu jangan lupa spindle dan juga feed harus ada nilainya. Di sini contohnya 100. Kemudian kita tekan cycle start. Nah, ini adalah gerakan tool yang warna biru untuk penyayatan permukaan facing. Ini nanti akan dilakukan 2 kali. Yang pertama itu facing stroke, kemudian yang kedua adalah langkah finishingnya. Ya, seperti itu. Berikutnya kita akan membuat gerakan round and chamfer. Kita buka dulu. Nah, seperti ini gambar kerjanya. Untuk yang nomor 2, setelah kita lakukan facing, kita gerakkan pahat sepanjang kontur yang ada round dan juga ada chamfernya. Kita kasih note juga untuk pemisah antara kode program yang pertama, yaitu face milling, biar nanti ketika terjadi trouble kita lebih mudah untuk mengeceknya. Kita kasih nama aja, ini adalah program yang kedua, yaitu round dan chamfer. Kita tekan M5 untuk menghentikan putaran spindle, kemudian M09 untuk menghentikan cairan pendingin, dan M00 untuk menghentikan sementara kerja mesin. Kita panggil tool nomor 2, data nomor 1. Kemudian untuk putarannya kita gunakan putaran spindle 2000 searah jarum jam M3, kemudian satuan masih menggunakan milimeter per menit dengan feeding kita masukkan 300, dan cairan pendingin kita on kan lagi. Ini kita ketikkan secara manual, jadi artinya gerakan tool itu kita arahkan secara manual, kita tidak menggunakan menu-menu. Nah, misalkan X min 6 Y 92, itu artinya nanti toolnya akan bergerak ke titik absolut X min 6 dan Y 92, kemudian bergerak ke Z2, jadi akan turun tetapi masih ada di atas permukaan benda kerja, baru kemudian turun dengan kecepatan feeding 300 itu ke kedalaman 10 mili secara absolut, kemudian bergerak ke Y 90, kemudian dia bergerak ke arah sumbu X positif 5, kemudian dia akan mengerjakan round 5 mm pada titik X10, kemudian dia akan melakukan chamfer 2 mili pada Y97, kemudian di ujung itu dia akan melaksanakan round dengan besar 4 mm. Ini kita ketikkan G40 untuk membatalkan kompensasi G41 di atas, dimana G41 itu adalah tool berada di sebelah kiri daripada kontur. Kemudian seperti biasa kita ketikkan supa G00, Z kita naikkan dulu, kemudian XY 100 untuk menaikkan tool dan membebaskan tool. Kita coba simulasikan. Ini kita delete window untuk membersihkan tampilan. Seperti biasa pada posisi auto, kemudian cycle start.
kita bisa tekan-tekan zoom plus maupun min untuk menampilkan gambar itu lebih besar atau lebih kecil. Ini akan mengulang pada proses yang awal, yaitu fetching. Karena ini merupakan satu rangkaian program, kita klik lagi cycle start untuk melanjutkan. Ya, itu adalah gerakan. Baik, yang ketiga kita akan membuat rectangle pocket. Nah, ini kantong yang berbentuk persegi. Kita jangan lupa reset dulu setiap berganti pembuatan program. Setelah simulasi kita harus reset dulu biar tidak muncul ARM nantinya. Kita kasih note juga sebagai pemisah antara program rectangle pocket ini dengan round and jumper yang ada di atasnya. Kita hentikan dulu putaran spindle, cairan pendingin, dan juga penghentian sementara mesin. Kita panggil toolnya, kita pakai tool yang nomor 1. Spindlenya masih 2000 dengan putaran searah jarum jam, dan feedingnya kita masukkan 300 dan kita nyalakan kembali cairan pendinginnya. Untuk langkah rectangle pocket ini ada 2, yaitu roughing untuk penyehatan kasar, kemudian nanti finishing. Roughing dulu, kita klik mill standar pocket, kita pilih yang rectangle pocket. Nah, ini parameternya perlu kita masukkan. Ada track plane-nya kita kasih 10, reference plane-nya kita kasih 0 absolute, jarak amannya kita kasih 1, depth-nya ini sedalam 3 mili ya, maka kemudian kita masukkan min 3. Ini sesuai dengan gambar kerja yang tadi. Ya, kita masukkan data-datanya. Angle sudutnya 0, infit depth-nya 1, finishing edge kita kasih 0,1 saja, finishing piece kita kasih 0,1, fit rate infit kita kasih 200. Ini variasi gerakannya kita bisa pilih pakai select. Contohnya kita kasih 12. Maximum infit kita kasih 0 saja. Oke, kita kasih 15. Kita klik OK. Kalau sudah kita isi parameternya, akan muncul seperti ini kode program roughing pada langkah pembuatan rectangle pocket. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah finishing, jadi untuk memperhalus pocket yang mau kita buat. Caranya sama dengan langkah pembuatan roughing. Kita posisikan pada mill, kemudian rectangle pocket, kemudian kita isikan parameternya, itu kurang lebih sama dengan langkah roughing. Mungkin nanti ada sedikit penyesuaian dari variasi gerakan saja, jadi gerakan untuk roughing dengan gerakan untuk finishing bisa kita bedakan, sehingga nanti pocket yang kita hasilkan dari langkah penyayatan rectangle pocket ini akan menghasilkan permukaan yang lebih halus.
Oke, variasinya kita pakai 11 saja biar beda dengan yang roughing tadi. Maksimum invit kita masukkan 0 saja. Oke, depthnya kita masukkan 2 insetnya, kita klik OK, maka akan muncul program finishing pada langkah rectangle pocket. Jangan lupa kita naikkan tool seperti biasa, kita gunakan perintah supa G00 rapid Z100, jadi toolnya akan naik dulu searah sumbu Z, baru kemudian dia bergerak searah sumbu X dan searah sumbu Y. Selesai, kita simulasikan posisinya, jangan lupa auto. Kita delete window untuk membersihkan tampilan dan kita cycle start. Cycle start lagi, langkah round and jumper, cycle start lagi. Nah, ini adalah langkah rectangle pocket. Selanjutnya kita akan membuat circular pocket di sini pada langkah nomor 4. Kita reset dulu, jangan lupa, untuk menghindari aram ketika kita akan mau melaksanakan pemrograman langkah berikutnya. Kita kasih nama circular pocket, kemudian langsung langkah roughing karena tool yang dipakai itu sama dengan rectangle pocket. Kita klik mill, kemudian kita klik standar pocket. Nah, kita pilih yang ini circular pocket. Kita masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk langkah circular pocket ini. Reference plane-nya tetap kita isikan 10. Kemudian nah, ini depth-nya kita isikan min 3 ya, artinya toolnya akan turun menyayat benda kerja dari titik 0 absolut permukaan benda kerja itu sedalam 3 mm. Yang paling penting itu, jadi untuk menghindari aram nanti. Kemudian yang lain kita masukkan sesuai data parameter yang kita miliki. Untuk variasi gerakan kita pilih contohnya yang 21. Maksimum invit kita masukkan nilainya 10. Oke, insertion depth kita masukkan 0,5, klik OK. Akan muncul di sini program untuk circular pocket yang langkah roughing. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah finishingnya. Caranya sama, mill circular pocket, kita masukkan parameter-parameter yang dibutuhkan.
masih sama 3 mili untuk penyayatan finishing ini. Finishing allowance edge kita kasih 0,2 saja. Oke. Untuk variasinya kita pilih yang nomor 22 untuk langkah finishingnya ini biar berbeda dengan langkah roughing. Incision depth kita kasih 0,5. kita klik oke. Nah, di sini langkah roughing dan finishing pada circular pocket kita simulasikan. Oh ya, jangan lupa kita naikkan dulu ya toolnya, kita klik edit saja kalau mau menambahi, kemudian kita masukkan perintahnya supa seperti biasa pada posisi Z100, X100 dan Y100. Oke, kita simulasi, kita delete window, auto, kemudian cycle start. Cycle start lagi. Ini cycle start yang ke 3 rectangle pocket. Dia akan langsung melanjutkan ke circle pocket tanpa kita klik cycle start karena tool yang dipakai adalah sama. Ya, berikutnya kita akan membuat kontur sepanjang ini ya, itu gerakannya ini sedalam 5 mili. Kita ketikkan node-nya sebagai pemisah program, kita beri nama kontur milling. Kita klik mill, kemudian kontur milling. Di sini kita kasih gerakan manualnya. Nah, sebagai contoh ini adalah kontur awal, kita singkat kon awal titik 2, jangan lupa titik 2 nya ini penting. Kemudian kon akhir sebagai pembatas program gerakan konturnya. Attack point kita kasih 10, reference-nya kita 0, absolute, jarak aman kita kasih 2, depth-nya, nah ini karena gambar kerja tadi masuk 5 mili, maka depth-nya kita kasih min 5 untuk arah sumbu Z. Ini kita masukkan sesuai dengan data parameter yang kita punya. Variasinya kita bisa memilih, contohnya 111 ini. Oke, ini bisa kita pilih juga, contohnya saya pakai nomor 12. Kita pilih yang nomor 12.
klik OK. Nah, di sini akan muncul program untuk kontur milling cycle-nya. Kemudian kita naikkan toolnya dengan perintah supa. Ini X100 Y100. Untuk kon awal kon akhir itu berada di luar program utama, maka kita ketikkan dulu M30 sebagai akhir program. Nah, untuk program gerakan konturnya kita tuliskan di sini ya. Misalkan kita kasih nama kontur, kemudian kita panggil nama kontur awalnya tadi kon awal, kemudian jangan lupa titik 2, ini juga penting biar tidak muncul Aram. Nah, disinilah kita atur gerakannya. Kita klik kontur, kita gambar secara manual G17 untuk plane XY, kemudian start pointnya X pada titik 7 absolut dan titik Y 0. Oke, kita accept element, kemudian gerakannya adalah ke atas, kita klik yang ini, kemudian jaraknya kita masukkan di sini 61,31 secara absolut. Oke. Nah, dia akan ke atas, kemudian dia akan melengkung. Nah, kita pilih yang ini konturnya, ini directionnya biar tidak terbalik, kita putar arahnya ya, dia akan ke arah kanan. Kita isikan jaraknya, radiusnya kita masukkan dulu R50, kemudian jaraknya secara sumbu X12, ini incremental ya untuk mempermudah. Kemudian Y nya kita kasih absolut jarak 86. Kita putar, kita pilih dengan dialog select sehingga muncul seperti ini warna hijau. Oke, kita accept. Nah, sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan gerakannya ke kanan, maka kita pilih yang ini. Nah, jaraknya kita masukkan searah sumbu X 63 absolut, dan di ujungnya itu ada radius ya, 2 mm, kita masukkan 2. Oke, save elemen. Kemudian gerakannya adalah garisnya turun ke bawah, kita klik yang ini, sumbu Y nya kita kasih 0 ya, dia nanti akan lurus dengan sumbu Y0. Kita accept. Nah, akan muncul seperti ini dari gambar yang kita buat tadi, kontur awal. Kemudian ini akan kita tutup dengan perintah kontur akhir, kon akhir. Jangan lupa dikasih titik 2 biar tidak muncul Aram. Kita coba simulasikan. Posisi auto, kita cycle start. Ini langkah face millingnya. Kita cycle start lagi. Untuk langkah round chamber kita cycle start. Untuk langkah rectangle pocket dilanjutkan langkah circular pocket. Akan dilanjutkan langsung ke kontur milling ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah langkah
Pembuatan circumslots ada 3 di sini. Kita ketikkan node-nya sebagai pemisah program. Kita kasih nama circumslot. Kita matikan dulu spindle, kemudian kita hentikan cairan pendingin dan penghentian sementara mesin. Kita panggil tool nomor 3, data tool nomor 1, dan automatic tool changer. Kita aktifkan. Spindlenya kita kasih 2000 putaran searah jarum jam, dan untuk feedingnya kita kasih 300 mm per menit. Oke, kita hidupkan lagi cairan pendinginnya, kemudian kita klik mill, kita pilih slots, kemudian kita klik circumslots. Kita isikan parameternya. Untuk retract plane-nya kita kasih 10, reference plane-nya kita absolute 0, safety disk-nya 2, kemudian depth-nya ini kita kasih min 3, jadi nanti turun 3 mili untuk penyayatan circumslots ini. Oke, kemudian kita isikan sesuai dengan data parameter yang kita miliki. Kita sesuaikan saja untuk pengisian parameter ini. Set angle 165 derajat, infit 300, maksimal infit kita kasih 3 mm. Oke, untuk variasinya kita pilih yang nomor 1 saja. Bitrate finishing, oke, 250. Speed finishingnya kita kasih nilai 2000. Oke, kita klik. Nah, inilah program circumslotnya. Oke, kita simulasikan. Posisikan di auto, kemudian kita cycle start. Ini karena programnya merupakan satu rangkaian dengan langkah-langkah sebelumnya, maka ini akan dimulai dari langkah phase milling. Kita klik cycle start lagi untuk langkah round chamber. Kita klik cycle start lagi untuk rectangle pocket. Karena toolnya sama dengan circular pocket, maka dia akan langsung tanpa kita tekan cycle start. Kemudian akan dilanjutkan langsung juga untuk langkah contour milling. Oke, kita cycle start. Nah, inilah langkah dari circumslots. Oke, kita naikkan toolnya, kita ketikkan supa rapid G00, kemudian naik setinggi 100 mm searah sumbu Z, kemudian baru kita gerakkan ke arah sumbu X 100 dan Y 100. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita buat lubang. Kita awali dengan membuat
center drill di sini sebagai awalan. Kita berikan node sebagai pemisah program. Kita kasih nama center drill. Oke. Kemudian kita hentikan dulu putaran spindle, kita ketikkan M5, kemudian kita hentikan cairan pendinginnya dan kita pause dulu mesinnya. Kemudian kita panggil tool nomor 4 yaitu center drill dengan data tool nomor 1 dan kita aktifkan automatic tool changernya. Untuk kecepatan spindle kita berikan contohnya 2000, kemudian putaran searah jarum jam dan feedingnya kita kasih 300 mm per menit. Kita aktifkan kembali air pendinginnya, kita klik drill, kemudian center drilling, kita klik lagi center drilling, kemudian kita masukkan parameter center drillingnya di sini. Untuk retract pin 10, reference pinnya min 3, jarak amannya kita kasih 2, final depth untuk drillingnya adalah min 5. Oke, ini kita kasih 0 dan drilling depthnya kita kasih 0,2. kemudian kita klik modal call ya, sampai muncul warna merah, baru kita klik OK. Nah, seperti inilah kemudian tampilan dari program center drill. Oke, kemudian kita pilih hole pattern. Jadi untuk membuat pola pengeborannya, kita pilih hole circle. Kita masukkan parameternya, center point akses pertama 36, untuk X dan Y nya 24,1. Oke, kita masukkan angle. Oke, number of hole jumlahnya adalah 6 buah lubang. Kemudian kita klik OK. Sini muncul untuk hole patternnya. Kita ketikkan koordinat daripada center drillnya untuk pusat pengeborannya, yaitu pada X36 dan Y24. Kemudian kita klik deselect model, kita insert OK. Nah, itu maka dia akan memanggil nanti parameter yang ada di atasnya untuk langkah pengeboran menggunakan center drill ini. Kita naikkan kemudian tool nomor 4 ini dengan perintah supa rapid Z100, naik dulu searah sumbu Z, kemudian dia kita gerakkan searah sumbu X dan Y, yaitu 100 mm. Oke, kemudian kita simulasikan. Posisikan pada auto, kita cycle start. Ya, kita cycle start lagi. Ini round chamber, kita cycle start lagi. Perintah rectangle pocket, kemudian dilanjutkan circular pocket, kemudian dilanjutkan kontur. Ya, kita cycle start lagi, dia circumslot, kita cycle start dia. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat pengeboran menggunakan deep hole drilling pada langkah nomor 8.
Kita kasih node dulu seperti biasa. Kita kasih nama deep hole drilling. Kita hentikan dulu putaran spindle, cairan pendingin, dan juga kita pause mesin karena mau mengganti tool menggunakan tool nomor 5, ini twist drill. Kecepatan spindle kita set 2000 saja, putaran searah jarum jam, dan feedingnya kita berikan nilai 300 mm per menit. Kita hidupkan kembali cairan pendinginnya. Oke, kemudian kita klik drill, kita pilih deep hole drilling, kemudian kita isikan parameter di sini seperti biasa. Retract point, retract plane kita masukkan 10, kemudian untuk referensinya kita kasih min 3. Oke, ya, kita masukkan sesuai dengan data parameter yang kita miliki. Ini kita kasih nilai 0,5. Oke, untuk variasi gerakan biarkan saja. Kita kasih nilai 5. Ini kita kasih 1,4. 1,6. Oke, jangan lupa kita reset ketika mau membuat program selanjutnya. Kemudian kita model call seperti ini, kemudian kita oke. Nah, inilah tampilan dari program deep hole drilling. Kemudian kita pilih hole pattern, hole circle-nya, kita masukkan datanya. Ini pengisiannya sama dengan langkah center drill karena memang titik masing-masing lubangnya itu sama. Ini pada X36 dan Y24,1. Jumlah lubang 6. Kita klik OK. Nah, di sini hole circle-nya. Dan kita ketikkan koordinat titik sumbu dari lubang itu, yaitu X36 dan Y24,1. Oke, kemudian kita panggil di select model, kita insert di situ, klik OK. Nah, kemudian kita naikkan tool nomor 5 ini dengan perintah sama, ini supa rapid Z100 supa G00 X100 Y100. Kita simulasikan. Oke, posisi auto, cycle start lagi. Oke, kita cycle start lagi. Cycle start lagi untuk rectangle pocket. Circular pocket. Kemudian contour milling. Kita cycle start, circle slot, kita cycle start, center drill. Ya, kemudian kita cycle start untuk langkah
deep hole drilling. Langkah terakhir kita akan membuat ini rigid tapping, jadi membuat ulir pada lubang yang telah kita buat. Kita buat node pemisah, kita kasih nama rigid tapping. Kita hentikan dulu putaran spindle, cairan pendingin, dan juga kita pause dulu mesin karena kita juga akan mengganti tool dengan tool nomor 6, ini tool untuk tab data 1 automatic tool changer. Kemudian kecepatannya kita set 500 rpm saja, putaran searah jarum jam. Kita aktifkan kembali cairan pendinginnya, kita klik drill. Kemudian di sini ada rigid tapping. Oke, kemudian kita masukkan parameternya. Di track plane-nya kita masuk 10, reference plane-nya min 3, safety disk 2. Kemudian untuk depth-nya ini kita masukkan 8, negatif karena mengarahnya searah jumbo Z ke bawah menembus benda kerja, kita masukkan negatif 8. Kemudian kita sesuaikan ini sesuai dengan data parameter yang kita miliki. Treat 0,8 karena memang pitch daripada matris M5 ini adalah M5 kali 0,8 untuk pitchnya. Oke, ini kita sesuaikan saja. Oke, 1,4 kita model call, kita klik OK. Nah, disinilah muncul kode program untuk rigid tapping. Kemudian kita hole pattern, hole circle, kita masukkan. Ini isiannya juga sama dengan center drill dan juga hole deep hole drilling, karena memang sumbu daripada lubang yang dibuat serta jumlahnya, sudutnya itu sama. Oke, number kita isikan 6. Kita klik OK. Di sini hole circle-nya. Kemudian kita masukkan koordinat sumbu lubangnya pada X36 dan Y24,1. Oke, kita deselect mode, kita insertkan mcall. Ya, jangan lupa kita naikkan lagi toolnya untuk faktor keamanan. Kita ketikkan supa Z100 dan koordinat X nya 100 Y100. Oke, kita simulasikan. Ini jangan lupa posisi auto, kemudian kita cycle start. Kita klik cycle start setiap pergantian tool untuk melanjutkan dari simulasi ini. Oke, cycle start lagi. Ya, ini sudah berhasil.
membuat rigid tapping. Oke, kita bisa memeriksa program yang telah kita buat secara sempurna tadi, mulai dari awal kepala program, kemudian langkah face milling, kemudian langkah round and chamfer, kemudian langkah rectangle pocket, roughing dan juga finishingnya, kemudian circular pocket itu roughing dan juga finishing juga, kemudian contour milling ini circum slots, kemudian central drill, kemudian deep hole drilling, yang terakhir adalah rigid tapping. Ya, seperti ini hasil akhirnya. Coba kita simulasikan. Auto, kita cycle start. Nah, inilah hasil akhir daripada program kita, simulasinya. Ini langkah roughing daripada face milling, kemudian langkah finishing pada face milling, oke, kita cycle start untuk ganti tool. Ini langkah round chamfer, kemudian kita cycle start. Ini langkah rectangle pocket menggunakan tool nomor 1. Dilanjutkan dengan circular pocket masih menggunakan tool nomor 1. Kemudian dilanjutkan contour milling, kita cycle start lagi. Ini tool nomor 3 circum slots, kemudian kita klik. Nah, ini center drill tool nomor 4, kemudian kita cycle start. Nah, ini deep hole drilling tool nomor 5, dan terakhir rigid tapping dengan tool nomor 6.